Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik aja teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini, kita jelaskan dikit ya, atau yang baru mampir di channel kita, kumpulan tutorialku. Nah, di channel kita ini berisikan kumpulan tutorial. Jadi, ada tutorial Excel, kemudian ada Word, kemudian juga ada tutorial editor video, editor gambar, dan tutorial lainnya. Harapan kami dengan kita menggabungkan semua tutorial, jika teman-teman butuh sesuatu, tinggal mampir di channel kita ya, kumpulan tutorialku. Oke, teman-teman, untuk video kali ini kita bakal bahas masalah ini ya, cara menentukan hasil persentase teman-teman. Nah, di sini kan ada dua kasus nanti bakal yang kita bahas. Yang pertama itu untuk barang, teman-teman ya, untuk barang yang tepatnya persentase keuntungan. Kemudian yang kedua itu mencari persentase jumlah siswa laki-laki atau siswa perempuan. Nah, pertama kita ke sini dulu ke tabel persentase keuntungan di sini. Nah, di sini ada kolom nomor, kolom mingguan. Nah, di sini sesuai dengan request dari salah satu subscriber kita, dia minta dihitungkan persentase keuntungan per bulan, per minggu, teman-teman. Ini ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kita ambil sampelnya sampai 11 minggu ya di sini. Nanti kita tambahkan 14 minggu sebagai contohnya. Nah, di sini nanti kita bakal tahu teman-teman. Di sini kan misalkan kayak ini. Dari 1.500.000 kemudian dapat 3 juta. Kemudian dari 3 juta turun lagi ke 1.500.000. Nah, dia persentasenya minus 50%, teman-teman. Nah, di sini otomatis nanti teman-teman ketika minusnya di ketika dia minus, nah nanti dia otomatis keluar warna merah, itu kayak peringatan. Kita juga bisa menambahkan komen nanti. Nah, misalkan kayak gini, ini kan 2.500.000, misalkan di sini kita ganti 2 juta menjadi 2 juta. Nah, dia langsung minus 20% ya. Nah, warnanya juga langsung merah. Coba lihat, misalkan di sini 3 juta, ganti 3. Nah, warna merahnya udah ganti ke warna putih teman-teman, karena dia nggak minus. Misalkan coba kita ganti sini minus, kita ganti 2 di sini. Nah, dia langsung minus. Nah, gitu teman. Kemudian di bagian ini, bagian kayak data siswa, misalkan ini kita kasih kasus jumlah siswa kelas 11 misalkan. Atau bisa juga keseluruhan di salah satu misalkan SMK, SMP, SMA, total keseluruhan juga bisa, tapi caranya sama. Nah, kita mencari persentase berapa sih untuk laki-laki, siswa laki-laki, kemudian berapa untuk siswi perempuan dari jumlah siswa itu di 8.000 teman-teman ya. Oke, nah gitu teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ya, kita bahas ke rumusnya. Kita mulai dari, kita hapus dulu. Oke, sini kita hapus dulu. Kemudian kita mulai dari sini. Ini kita hapus dulu teman-teman. Kita hapus semua ya. Oke. Di sini kita rubah dulu. Untuk awal biasanya setelah kita bikin tabel itu dia ke sini, ke general dia. Nah, sini. Oke, gini teman-teman ya. Nah, ini format awalnya. Pertama-tama setelah kita bikin tabel, misalkan kayak ini ada tabel nomor, kemudian tabel mingguan atau bulanan atau juga harian, terserah. Kemudian total omset per hari, per bulan, per minggu itu terserah. Kemudian yang titik beratnya di sini kita mencari persentase keuntungannya. Untuk rumusnya sama, mau dia per hari, per bulan atau per minggu itu sama untuk rumusnya. Nah, di sini kita rubah dulu, kita ubah dulu kolom-kolom ini menjadi bentuk persenan ya. Oke, di sini kita masuk ke home, kemudian ini kita klik ini, dia berbentuk persen ya di belakangnya nanti. Oke, kayak gini. Oke, untuk awal yang kolom pertama, minggu pertama itu kita kasih 0 teman-teman ya, karena nggak dihitung 0%. Yang bakal kita hitung itu dari minggu kedua sampai minggu kesekian atau minggu ke-11. Ini kan kebetulan sampel datanya 11, berarti sampai minggu ke-11. Oke, untuk rumusnya kayak gini. Kita kasih sama dengan dulu di sini. Kemudian kita klik di sel sini, di sel minggu kedua, total omset minggu kedua. Kemudian kita kasih tanda bagi. Kita bagi dengan total omset yang pertama, minggu pertama gini. Oke, kalau sudah kita kasih minus, tanda minus, kemudian minus 1. Kita kasih 1, kemudian kita enter. Nah, teman-teman udah dapat ya. Untuk keuntungan di bulan kedua itu 100% teman-teman. Oke. Untuk yang selanjutnya, kolom ini sampai dengan kolom yang ke-11 ini, kita nggak usah rumus satu-satu lagi teman-teman. Kita tinggal seret, ada dua cara sebenarnya. Teman-teman tinggal klik di sini, sampai tanda plus kayak gini, kemudian seret sampai bawah, sampai sini. Nah, otomatis dapat teman-teman. Atau cara kedua, cara cepatnya,
Atau cara kedua, cara cepatnya gini teman-teman, tinggal klik di sini sampai tanda plus kayak gini ya, sampai ada tanda plus. Kemudian di sini kita double klik di sini. Oke, 2 kali. Nah, dia otomatis dapat ya. Ini kan depo nih karena di sininya nggak ada nilainya, belum ada nilainya. Ini kita hapus saja. Oke, nah gini teman-teman. Nah, untuk ini kan kayak gini. Dia otomatis warna ini ya, warna merah. Di sini warna merah. Oke, ketika dia minus atau min, dia ada warna merah. Kemudian ada kayak kolom ini juga nih, kayak komentar. Di sini kan ada komentar. Caranya kayak gini, cara untuk apa ya, men-setting atau memasukkan ketika nilai pendapatan keuntungan itu minus. Nah, dia otomatis kasih kayak pemberitahuan warna merah ya. Ini kan warna merah nih. Coba ini kita ganti 3 juta misalkan. Oke, dia kan otomatis berubah teman-teman, nggak ada warna merahnya karena di sininya nggak ada minus 20%-nya. Caranya kayak gini, kita blok dulu di sini. Oke, kita blok dulu semua datanya sampai sini. Kemudian kita masuk ke home, kita ke sini conditional formatting di sini. Kita highlight cell rules. Nah, kita klik di sini less than. Nah, di sini kita tinggal setting teman-teman. Mau misalkan untuk warna merahnya ada peringatan itu berapa persen. Di bawah 0% itu warna merah. Kemudian klik di sini ke custom format. Nah, itu terserah, masuk ke fill dulu. Terserah untuk warnanya. Misalkan kita ganti warna kuning. Tadi kan warna merah, kita bedain ke warna kuning. Klik OK, kemudian OK. Nah, dia sudah berubah jadi warna kuning teman-teman. Oke, misalkan di sini kita coba di sini. Misalkan ini 2.500.000, misalkan kita ganti jadi 1 juta di sini. Nanti dia otomatis jadi warna kuning. Nah, minus 60% warna kuning. Dia kayak ada notifikasi gitu loh bahwa beberapa data ini penjualan omsetnya merosot atau minus. Nah, misalkan di sini kita ganti ke 3 juta. Nah, dia udah berubah karena penjualan di sini udah untung teman-teman 20%. Nah, teman-teman juga bisa ganti lagi warna ya. Masuk ke sini, kemudian home, di sini conditional formatting, kita highlight cell rules, kemudian less than. Di sini tetapkan mau di atas 5%, kemudian berapa ya? Di bawah 10% itu terserah teman-teman. Nah, di sini kita misalkan di bawah 0%, kita kasih formatnya di sini, kita kasih warna merah misalkan. Kita klik OK. Kemudian kita OK. Nah, teman-teman di bawah 0% dia merah ya. Oke. Seandainya kita kasih di sini 3 juta, kemudian sini 3 juta, coba kita lihat. 1 2 3 4 5 6. Nah, dia 0% teman-teman. Karena nggak di bawah 0% ya. Kalau di sini misalkan ini 3 juta, 2.900.000 saja. Oke, kita coba. Nah, dia minus teman-teman ya, minus. Oke. Dia langsung warna merah. Misalkan di sini 3 juta, 0% teman-teman, nggak ada untung, dia nggak ada notifikasi merahnya. Misalnya kita ganti di sini 4 juta aja lah. Oke, nah dia udah untung 33% teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya kita ke data siswa teman-teman. Nah, data siswa ini kita mencari persentase, misalkan berapa jumlah untuk laki-laki, berapa jumlah untuk perempuan. Nah, kayak gini awalnya teman-teman. Awalnya kayak gini ya, mencari nilai laki-laki, mencari jumlah laki-laki, persentase untuk laki-laki, kemudian kita mencari persentase untuk perempuan jumlahnya. Pertama kita klik dulu di sini, kita jumlahkan dulu teman-teman ya, karena kita pakai rumusnya nanti. Klik di sini, teman-teman bisa pakai sum di sini ya, sum. Kemudian buka kurung, kita blok di sini dua-duanya, kemudian tutup kurung, enter. Oke, nah ini jumlah siswanya 800. Nah, rumus untuk mencarinya kayak gini teman-teman. Nah, pertama kita cari persentase dulu di laki-laki dulu. Kita blok dulu sini, kita ganti ke persentase juga bisa. Oke, caranya kayak gini, sama dengan ini jumlah siswa laki-laki dibagi dengan total 800. Kita enter. Nah, udah dapat teman-teman ya. Untuk laki-lakinya di sini 44% teman-teman ya, dari total siswanya. Oke, untuk kedua, teman-teman tinggal seret aja ke bawah. Ini bakal error sebenarnya. Nah, dia depo. Kenapa dia error? Karena di sini kita harus kunci dulu teman-teman ya. Di sini kita kunci dulu dengan tekan F4, atau sebagian laptop itu dia nggak pakai M4, Fn kemudian F4. Ada F4 aja, ada Fn F4 teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ini kan udah dapat nih. Kita double klik di sini,
Nah, dia udah langsung dapat teman-teman. Dia muncul persentasenya. Karena tadi kan pertama kita nggak kunci nih rumusnya. Dia bakal bergeser teman-teman ke bawah. Oke, kalau kita kunci dengan F4 atau Fn4 tadi plus 4, itu dia rumusnya nggak bakal bergeser teman-teman. Dia otomatis ikut ke bawah. Nah, jadinya yang bawah nggak kayak dipo lagi. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita udah dapat ya datanya. Untuk jenis kelamin laki-lakinya itu 44%, kemudian perempuannya 56% dari total data siswanya, total siswanya. Gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa kasih komen ya, kayak gini misalkan. Nah, kayak gini kan. Kenapa ini minus? Teman-teman tinggal klik kanan. Kemudian kita kasih ini teman-teman insert komen, misalkan kayak gini. Minggu ke ini apa? Minggu ke 5 minus gede, misalkan minus besar. Oke, kita sudah klik sembarangan aja bisa. Nah, di sini teman-teman ada notifikasinya ya agar kita bisa kayak jadi pengingat atau peringatan teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya untuk video kali ini cara menghitung persentase di Excel. Jika teman-teman suka dengan video ini mohon di like ya, kemudian channelnya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita ngupload video itu ada notifikasi di handphone masing-masing. Oke teman-teman, see you next time ya, bye bye.